Semenjak adanya COVID itu belum ada satu pun orang yang kena. Tidak ada, Pak. COVID itu tidak ada itu di daerah-daerah itu. Artinya di kampung-kampung. Nah, kita bukan orang kesehatan memang, tapi menurut saya itu lebih bagus disuruh mudik orang daripada dilarang mudik. Dilarang juga masih mudik. Yakinlah nanti secara diam-diam mereka pasti akan mudik gitu. Kapan waktunya gitu. Kalau nggak boleh siang, malam jam 1 nih. Jadi hati-hati juga, Pak. Kalau larangan ini, kalau malam hari mereka bisa keluar dari kota. Saya kira ini harus dievaluasi. Nah, bagaimana juga yang sudah divaksin, yang sudah seperti saya udah 2 kali, teman-teman banyak. Kami ini sudah 2 kali. Ada sertifikat. Apakah itu berlaku? Gitu? Tidak perlu lagi kita tes, PCR tes, antigen dan sebagainya. Kalau masih juga, untuk apa kita vaksin? Berarti kita tidak ada kepercayaan diri kita. Nah itu pertanyaan saya, coba. Ini mohon penjelasan juga urusan vaksin. Nanti kita bisa kemana-mana yang punya sertifikat sudah vaksin. Itu tidak perlu mengadakan PCR lagi. Antigen itu bayar lagi dan sebagainya. Dan tadi sudah disampaikan teman-teman juga, Ginos itu kenapa harus bayar? Kenapa harus bayar? Pemerintah harusnya menyiapkan itu gratis. Berapa biayanya itulah yang disiapkan oleh pemerintah. COVID kan gugus tugas, Pak ya. Jadi hati-hati Bapak ngomong gitu. Yang ambil alih gugus tugas, Pak. Di report kita, saya juga nanti setengah mati meluruskannya. Ya, nah salah satu yang dikejar selalu saya. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Dirjen Perhubungan Udara, Perhubungan Laut, beserta seluruh jajaran tentunya yang ikut juga virtual di seluruh Nusantara, khususnya dari Dapil Sumatera Selatan 1-2 di Sumatera Selatan. Mungkin ada juga kepala bandara atau SOP dan sebagainya. Saya mohon maaf, saya ikut tadi dari awal dari virtual sambil di jalan, dan di sini saya mengikuti semua apa yang disampaikan teman-teman. Nah, terkait itu dari perhubungan, dari Kementerian Perhubungan, saya hanya ingin memastikan ini. Yang pertama urusan mudik, larangan mudik ini adalah keputusan pemerintah. Tapi kalau saya melihat, ini saya membandingkan begini, Pak. Di daerah saya, tempat saya tinggal itu kampung. Di Ciawi, dekat Gadok itu kampung. Semenjak adanya COVID itu belum ada satu pun orang yang kena. Artinya di kampung-kampung itu saya cek, di kampung-kampung di Sumatera Selatan, di Banyuasin itu tidak ada, Pak. COVID itu tidak ada itu di daerah-daerah itu. Artinya di kampung-kampung. Nah, sekarang dilarang mudik itu kenapa? Apakah orang kota dikhawatirkan menularkan ke orang kampung gitu ya? Kalau menurut saya justru kita merenggangkan kepadatan penduduk di kota ini. Biar aja kemana-mana dulu nyebar. Tapi protokol kesehatan itu harus diberlakukan. Sehingga pasti insya Allah akan menurun ini. Menurun drastis yang positif COVID-19 ini. Kalau sekarang ini, hari ini 3.712 positif. Nah, yang sembuh cenderung sudah lebih banyak. Sembuh 5.800. Kalau ini terjadi tiap hari, 1 bulan aja habis nih, Pak. 1 bulan, 2 bulan ke depannya habis yang positif itu, karena lebih banyak yang sembuh. Kita mengharapkan seperti itu. Apakah ini dibicarakan? Tidak gitu. Nah, kita bukan orang kesehatan memang, tapi menurut saya itu lebih bagus disuruh mudik orang daripada dilarang mudik. Dilarang juga masih mudik. Yakinlah nanti secara diam-diam mereka pasti akan mudik gitu. Kapan waktunya gitu. Kalau nggak boleh siang, malam jam 1 nih. Jadi hati-hati juga, Pak. Kalau larangan ini, kalau malam hari mereka bisa
bisa keluar dari kota. Saya kira ini harus dievaluasi kebijakannya. Nah, kemudian Ginos ini kan harusnya ada di mana, sudah mulai dipakai. Nah, bagaimana juga yang sudah divaksin? Yang sudah seperti saya udah 2 kali, teman-teman banyak. Kami ini sudah 2 kali. Ada sertifikat. Apakah itu berlaku gitu? Tidak perlu lagi kita tes, PCR tes, antigen dan sebagainya. Kalau masih juga, untuk apa kita vaksin? Berarti kita tidak ada kepercayaan diri kita. Nah itu pertanyaan saya, coba. Ini mohon penjelasan juga urusan vaksin ini. Nanti kita bisa kemana-mana yang punya sertifikat sudah vaksin. Itu tidak perlu mengadakan PCR lagi. Antigen itu bayar lagi dan sebagainya. Dan tadi sudah disampaikan teman-teman juga, Ginos itu kenapa harus bayar? Kenapa harus bayar? Pemerintah harusnya menyiapkan itu gratis. Berapa biayanya itulah yang disiapkan oleh pemerintah. Nah, ini memang ada biaya cost operationnya di situ, tapi itulah daripada kita banyak dipotong untuk hal-hal lain ya, lebih baik yang seperti itu kita gratiskan. Nah, Pak Dirjen, saya kira untuk tadi sudah disampaikan Pak Isang Meki juga sama sedapil saya, Ibu Novita juga terima kasih, dan Komisi 5 Pak, Komisi 5 sudah datang ke sana urusan Tanjung Carat, artinya sudah datang ke Sumatera Selatan. Terima kasih teman-teman ya, memperjuangkan Tanjung Carat itu. Pak Menteri sudah ke sana. Nah, kami minta kepastian juga kapan kita mulai. Saya tidak akan bosan-bosan, walaupun Bapak bosan nanti mendengarnya gitu. Ya, Tanjung Carat itu tiap ketemu akan saya tanyakan, Pak. Nah ini. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah ke Palembang, ketemu Gubernur, kemudian sama-sama memperjuangkan Tanjung, karena ini penting sekali untuk provinsi kami. Nah, untuk keluarnya logistik maupun hasil-hasil tambang perkebunan dari Sumatera Selatan. Nah, kemudian untuk Dirjen Udara, Pak, Perhubungan Udara, kami ada satu bandara, Pak, yang dibangun oleh dengan dana APBD di Musi Banyuasin. Mungkin Bapak sudah tahu juga itu. Dengar bandara itu sudah disampaikan oleh bupatinya. Dia siap untuk menyerahkan, Pak, ke Kementerian Perhubungan, asal itu dijadikan poltek penerbangan. Itu. Mau lahan juga disiapkan. Kekurangan lahan untuk poltek itu disiapkan semua. Nah, kan sudah ada runway-nya di situ. Dan menurut bupatinya itu bagus sekarang. Sudah dipelihara lebih baik. Semenjak itu dibangun, sampai sekarang belum ada yang terbang, Pak. Mungkin burung aja yang terbang di situ. Nah, jadi tolong itu, kan mubazir kita sudah bangun seperti itu. Nah, tolonglah hal-hal seperti itu diperhatikan. Nah, tadi juga disampaikan, saya menyampaikan juga, Pak, dari Kepala Bandara, ini responsif sekali, Pak Mega di Silampari, Pak. Dan dia juga membawahi Atung Bungsu, Taufik Kimas, kemudian Waikanan kalau salah. Nah ini, nah di Atung Bungsu yang perlu lagi, Pak, perlu perbaikan, kemudian fasilitas-fasilitasnya yang kurang. Di Silampari juga, Bandara Silampari perlu perpanjangan runway, wali kotanya sudah menjamin pembebasan lahan beres, perlu apronnya, karena 3 pesawat, biasanya 3, Pak, tiap hari, 2 dari Jakarta, PP, 1 dari Palembang. Kalau 3 itu di apron itu penuh sudah. Sementara taxiway-nya cuma 1, di keluar masuk dari 1 taxiway itu. Nah, saya kira ini perlu diperhatikan, perlu ke depannya, karena dari Lubuk Linggau itu, Silampari, bandara itu sangat baik sekali melayani masyarakat sampai ke Curup, mungkin Curup, Sorolangun, dan yang lain-lain sekitar itu. Nah ini, Pak, mohon hal-hal seperti ini ke depan kita lebih perhatikan, dan mungkin itu saja dulu.
Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Novi. Nanti yang kalau untuk COVID kan gugus tugas Pak ya. Jadi hati-hati Bapak ngomong di sini. Yang ngambil alih gugus tugas Pak. Di report kita, saya juga nanti setengah mati meluruskannya. Ya, nah salah satu yang dikejar selalu saya itu. Bagian tukang lurus-melurus. Baik,